Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi IPA tentang otot sebagai alat pendukung gerak. Jenis-jenis otot menurut bentuk morfologi, cara kerja dan lokasinya dalam tubuh otot dibedakan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 macam otot ya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama adalah otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang menggerakkan tubuh manusia yang sistem kerjanya distimulasi oleh sistem saraf otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Sistem saraf otonom adalah sistem saraf tak sadar yang ada pada manusia. Otot polos ini tersusun atas sel-sel yang berbentuk gelendong yang pada setiap ujungnya berbentuk runcing dan memiliki satu inti sel. Yang kedua adalah otot lurik atau juga disebut dengan otot rangka. Kenapa disebut otot rangka? Karena otot lurik itu melekat pada rangka manusia, pada tulang manusia, dan memiliki bagian sisi gelap dan terang yang melintang berselang-seling sehingga berbentuk lurik. Nah, otot rangka ini berfungsi untuk menggerakkan tulang. Berdasarkan fungsinya, otot rangka juga disebut dengan otot sadar karena gerakan otot tersebut dikendalikan oleh saraf sadar. Yang ketiga, otot jantung atau yang disebut dengan miokardium. Apa itu otot jantung? Otot jantung adalah perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Otot jantung itu bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Fungsinya adalah untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, yang memompa darah itu dan mengalirkannya ke seluruh tubuh itu ya kerjanya otot jantung. Nah, otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia karena dikelola oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Yang B adalah sifat kerja otot. Bagaimana sifat kerja otot? Yang pertama adalah otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. Macam-macam gerak antagonis adalah satu, fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak otot fleksor sehingga bagian tubuh menekuk. Misalnya menekuknya lutut dan siku. Sedangkan ekstensi merupakan gerakan otot ekstensor untuk meluruskan kembali bagian tubuh yang telah ditekuk. Misalkan meluruskan kaki atau siku. Yang kedua adalah abduksi dan adduksi. Apa itu abduksi? Abduksi adalah gerakan anggota tubuh menjauhi sumbu tubuh. Misalnya, merentangkan tangan hingga sejajar dengan bahu. Sedangkan adduksi adalah gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh. Misalnya, menegapkan tangan kembali setelah direntangkan. Kemudian pronasi dan supinasi. Apa itu pronasi? Pronasi adalah gerakan memutar telapak tangan dan jari untuk menelungkup. Sedangkan supinasi adalah memutar telapak tangan dan jari untuk menengadah. Kemudian yang keempat, depresi dan elevasi. Elevasi merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi merupakan gerak menurunkan. Contohnya adalah gerak membuka dan menutup mulut. Kemudian 5, inversi dan aeversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak tangan ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar.
Yang kedua adalah otot sinergis. Apa itu otot sinergis? Otot sinergis adalah dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Contohnya apa? Otot-otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Otot pronator ini ada dua, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Nah, kedua otot tersebut bekerja sama menggerakkan telapak tangan menelungkup dan menengadah. Yang ketiga ada kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak itu bersumber pada dua hal, yaitu yang ditimbulkan oleh subsistem rangka dan yang ditimbulkan oleh subsistem otot. Antara dua itu, kalau nggak oleh rangka ya otot. Kelainan dan gangguan pada rangka. Gangguan dan kelainan pada rangka disebabkan oleh beberapa hal seperti misalnya kesalahan nutrisi. Jika kekurangan vitamin D pada anak-anak akan berakibat pertumbuhan tulang terganggu sehingga kaki dapat membengkok keluar, misalnya kaki X atau ke dalam atau kaki O. Gangguan karena infeksi, misalnya kuman sifilis, gonorrhea, dan TBC itu dapat merusak sendi-sendi pada lutut dan pangkal paha. Ketiga, kesalahan sikap terjadi karena sikap duduk yang salah dalam jangka waktu yang lama atau karena pekerjaan dapat berupa misalnya ya, skoliosis jika ruas-ruas tulang belakang membengkok ke kanan dan ke kiri, lordosis jika ruas-ruas tulang belakang di daerah pinggang terlalu membengkok ke depan. Kemudian kifosis jika ruas-ruas tulang belakang pada bagian punggung terlalu membengkok ke depan karena mendapat tekanan dari atas. Kemudian osteoporosis yaitu tulang keropos terjadi pada orang dewasa. Osteoporosis disebabkan oleh tulang kekurangan kalsium sehingga tulang direabsorpsi oleh osteoklas. Kemudian osteomalasia yaitu kekurangan kalsium pada matriks tulang. Jika terjadi pada anak-anak disebut rakitis. Kemudian nekrosis yaitu sel tulang mati dan fraktura yaitu patah tulang. Yang B adalah kelainan dan gangguan pada otot. Kelainan yang pada otot dapat mengganggu sistem gerak pada manusia. Kelainan dan gangguan tersebut diantaranya adalah atrofi otot, merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi. Kemudian hernia abdominal terjadi apabila dinding otot abdominal atau bagian perut sobek pada bagian yang lemah. Kemudian hipertrofi otot merupakan kebalikan atrofi, otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Kemudian kelelahan otot terjadi karena otot terus-menerus melakukan aktivitas dan pada puncaknya terjadi kram atau kekenjangan, yaitu otot tidak mampu lagi berkontraksi dan menimbulkan kesakitan. Stiff atau terjadi karena peradangan otot trapesium leher akibat kesalahan gerak sehingga leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Kemudian tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena toksin bakteri tetanus yang berbentuk pasil masuk ke dalam luka. Kemudian distrofi otot merupakan penyakit kronis pada otot sejak anak-anak, diduga merupakan penyakit genetis bawaan. Ada lagi miastenia gravis adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. 9. Artritis yaitu peradangan pada sendi. Artritis ini dibedakan menjadi artritis gout yaitu peradangan yang disebabkan oleh karena penimbunan asam urat. Kemudian ada lagi osteoartritis yaitu penipisan tulang rawan di antara sendi sehingga gerakan tulang menjadi terganggu dan sakit. Artritis eksudatif yaitu peradangan oleh infeksi kuman-kuman sehingga getah sendi terisi oleh radang. Ada lagi artritis sika yaitu peradangan yang terjadi karena berkurangnya cairan sendi atau minyak sinovial sehingga terasa nyeri saat tulang digerakkan. Terima kasih ya, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang terakhir, silakan dijawab.